Pemirsa, pesta demokrasi besar-besaran dalam beberapa bulan mendatang akan digelar di negeri ini. Namanya Pilkada Serentak. Namun, di tengah euforia demokrasi tingkat lokal ini ada fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan, yakni munculnya calon tunggal di sejumlah daerah. Akibatnya, daerah bersangkutan tidak bisa menggelar pilkada. Mengapa bisa terjadi sebuah daerah atau kota pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, bahkan tak ada yang maju? Apa yang salah dengan kerja partai politik di daerah? Apakah parpol-parpol berkonspirasi atau memang benarkah masyarakat sudah apolitis atau tak lagi peduli? Apa yang salah dengan demokrasi di negeri ini? Bersama saya Tasya Syarif, kami hadirkan seputar Indonesia Spesial, Demokrasi Setengah Hati. Pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak akan meramaikan panggung politik daerah 9 Desember mendatang. Para calon pun berbondong-bondong mendaftarkan ke KPU daerah, termasuk para artis seperti Pasha Ungu, Zumi Zola, hingga presenter Helmi Yahya. Helmi berpasangan dengan Muhendi Ishak sebagai calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pasangan ini didukung dan diusung 6 partai politik, yakni PAN, Gerindra, PBB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKB. Sementara Zumi Zola yang kini menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur maju bersama pasangannya Fahrori Umar sebagai wakil calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Sedangkan musisi Pasha Ungu yang mempunyai nama asli Sigit Purnomo Said maju sebagai bakal calon wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya diramaikan kalangan artis yang mencoba peruntungan di dunia politik, para incumbent juga kembali maju. Di Tangerang Selatan, Banten, pasangan incumbent Airin Rahmidiani dan pasangannya Binyamin Davin kembali maju mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan periode 2015-2020. Airin kembali maju mencalonkan diri di tengah kasus korupsi yang mendera keluarga besarnya. Bursa bakal calon wali kota Tangerang diramaikan wajah-wajah baru. Selain Airin dan Benyamin, dua pasangan lain yang tak kalah kuat adalah pasangan Ihsan Mojo, Li Claudia Chandra, serta pasangan Arsyid Intan Nurul Hikmah. Intan adalah putri dari mantan Bupati Tangerang, Ismet Iskandar. Pilkada serentak 9 Desember mendatang akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah demokrasi di negeri ini. Dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, pesta demokrasi di tingkat daerah ini akan diselenggarakan di 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Tahapan pilkada sendiri sudah dimulai dengan pendaftaran pasangan calon sejak 26 hingga 28 Juli lalu. Namun demikian, hingga tenggat waktu 28 Juli lalu, ada 14 daerah yang kini terancam gagal menggelar pilkada karena hanya muncul satu pasangan kontestan alias calon tunggal. KPU sendiri telah mengantisipasi soal munculnya calon tunggal ini dengan kembali memberikan waktu sosialisasi selama 3 hari, yakni dari tanggal 29 hingga 31 Juli. KPU akan membuka pendaftaran lagi selama 3 hari, yakni dari tanggal 1 hingga 3 Agustus mendatang. Jika tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada serentak gelombang kedua, yakni pada tahun 2017 mendatang. Kalaupun memang ada calon yang belum memenuhi kuota atau kurang dari 2 pasangan calon, atau bahkan tidak ada yang mendaftarkan, maka KPU akan memberikan penundaan 3 hari dan akan memberikan waktu untuk pendaftaran kembali 3 hari berikutnya. Hingga tenggat waktu 28 Juli lalu, setidaknya ada 12 daerah yang hanya punya calon tunggal dan 1 daerah bahkan tidak ada calon pasangan yang maju.
12 daerah yang hanya punya calon tunggal yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pacitan, Kota Serang, Kabupaten Blitar, Kota Samarinda, Kabupaten Minahasa Selatan, Timor Tengah Utara, Kota Surabaya, dan Mataram. Perkara calon tunggal juga terjadi di Kabupaten Pegunungan Fakfak, Sorong Selatan, dan Kabupaten Tidore. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, bahkan tidak ada satupun calon yang maju untuk bertarung. Di Surabaya, Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti Buwana menjadi pasangan calon wali kota tunggal hingga pendaftaran ditutup Selasa sore pukul 16. Lalu di mata warga, bagaimana mereka menyikapi munculnya calon tunggal ini? Saya lebih setuju 2 calon. Kan di Surabaya ini kan orang pandai, orang pintar itu sangat baik. Kalau menurut saya, Mas, ya lebih baik ada 2 calon, Mas. Masalahnya kalau 2 calon kan rame, Mas. Kita bisa milih mana satu, mana yang baru ini. Kalau semuanya nggak ada lagi, Mas, ya terpaksa ya apa. Kalau saya setuju calon tunggal. Kenapa, Bu? Karena akan melanjutkan program-program yang belum dilaksanakan. Juga sudah nyata hasilnya. Lebih baik dilanjutkan saja. Menurutku loh ya. Nah, ini kan ada aturan kalau ada aturan kalau satu calon ini nggak boleh karena akan ditunda. Gimana, Bu? Ya aturannya dirubah aja. Beres. Calon yang lain. Kenapa, Mbak? Karena kalau satu calon itu nanti rasanya kok nggak adil, nggak seperti yang seharusnya ya. Yang seharusnya kalau menang pemilihan itu mesti harus ada lawannya biar. Aturannya 2 calon mungkin ada lah yang mencalonkan, cuman menurut saya sih sia-sia saja, karena tetap yang terpilih pasti Bu Risma. Artinya masyarakat yang takut melawan Bu Risma? Ya, karena Bu Risma itu orang sakti. Saya meyakini ada beberapa daerah yang memiliki pasangan boneka yang memang dipersiapkan oleh satu pasangan yang kuat di daerah tersebut, sehingga dia berusaha menyiapkan pasangan calon boneka. Fenomena calon tunggal kepala daerah dalam pilkada serentak di ujung tahun ini menjadi fenomena menarik yang tidak pernah terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Munculnya hanya satu calon tunggal kepala daerah bisa jadi disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya tak bergairahnya masyarakat dalam kontestasi pilkada atau sikap apolitis masyarakat dan teknis serta peraturan yang menyulitkan munculnya calon perseorangan. Faktor lain yang disinyalir ikut menyebabkan partai politik enggan berkompetisi berebut kursi kepala daerah adalah kekuatan incumbent atau petahana yang terlampau besar. Satu calon ya, di beberapa daerah ini terjadi di Surabaya misalnya Risma. Ya pertama itu disebabkan karena faktor popularitas dan elektabilitas salah satu kandidat yang sangat kuat. Penyebab utamanya adalah popularitas dan elektabilitas salah satu kandidat yang tidak terbendung. Penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab KPU yang mensyaratkan pelaksanaan pilkada minimal diikuti 2 pasangan calon. Sistem yang digunakan masih tetap sistem yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 2015. Jadi pemilihan kepala daerah ini nanti akan dilangsungkan 1 putaran. Pasangan calon yang bertarung dalam atau berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah sekurang-kurangnya harus ada 2. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menunda pilkada jika diikuti hanya 1 pasangan dianggap membatasi hak warga negara untuk berpolitik. Gugatan atas undang-undang itu kini tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika partai politik dan calon perseorangan itu tidak menggunakan haknya, maka pilkada tidak boleh ditunda.
pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun calon tunggal. Prinsip secara hukum ketatanegaraan negara sudah memberikan kesempatan tadi, artinya ini bicara hak. Tak hanya di Surabaya, pilkada serentak di sejumlah daerah juga terancam akan diikuti satu pasangan calon. Bahkan di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, tak ada calon yang berminat menjadi kepala daerah. Sebanyak 705 calon kepala daerah telah mendaftarkan ke KPU daerah. Mereka adalah pasangan calon yang berasal dari parpol sebanyak 576 pasangan dan 129 pasangan dari calon perseorangan. Pemerintah menyiapkan 3 alternatif jika pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon, yakni menunda pilkada hingga tahun 2017, mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang Perpu, dan menggelar pilkada dengan bumbung kosong seperti pemilihan kepala desa. Pilkades juga banyak yang hanya satu pasang. Ya dilawankan dengan lumbung kosong saja. Kalau memang lumbung kosong itu yang menang ya, itu kan juga sama-sama demokratis. Ini pilihan masyarakat. Pemerintah masih optimis calon penantang kepala daerah akan muncul di masa perpanjangan pendaftaran di awal bulan Agustus ini. Optimis ya, walaupun pendaftaran tahap pertama oleh KPU dari 269 daerah masih tersisa 10 daerah yang hanya punya satu pasang calon. Ada 1 daerah, Bolmong, yang belum mengajukan pasangan calon. Mendagri boleh saja optimis, namun minimnya partisipasi publik dalam perhelatan pilkada membuka peluang munculnya pasangan calon boneka. Dalam pilkada serentak kali ini, saya meyakini ada beberapa daerah yang memiliki pasangan boneka yang memang dipersiapkan oleh satu pasangan yang kuat di daerah tersebut, sehingga dia berusaha menyiapkan pasangan calon boneka, sehingga mudah bagi dia untuk mengalahkannya. Ini terjadi. Penundaan pilkada akan menimbulkan konsekuensi yang bisa berdampak kepada kesinambungan pembangunan di daerah yang terancam mandek karena pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Yang namanya PLT bukan untuk long term, untuk very short term gitu, untuk short term. Dan biasanya dia hanya melakukan satu kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak fundamental, yang tidak langsung berpengaruh serius gitu, karena memang dia bukan eksekutif yang definitif kan, itu hanya pelaksana tugas. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala menampik jika pelaksana tugas yang menjadi kepala daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan di daerah. Siapa bilang? PLT itu ya bupati. Sama aja bupati biasa. Tidak, selama tidak ada bupati yang bersifat tetap, maka undang-undangnya mengatakan ada pelaksana tugas yang diangkat oleh dengan dasar seorang pegawai atau seorang pejabat yang punya golongan tertentu. Katakanlah kalau provinsial golongan 1. Kalau bupati di kabupaten golongan 2. Harus itu. Dia fungsinya sama dengan bupati biasa. Hak tanda tangannya, hak kekuasaannya sama. Pilkada serentak 9 Desember mendatang juga memunculkan fenomena lain. Selain maraknya artis yang mengadu peruntungan dalam pilkada, mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi fenomena tersendiri. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang bagi mantan narapidana berkiprah kembali di panggung politik benar-benar dimanfaatkan oleh Jimmy Rimbarogi. Selain Jimmy Rimbarogi, bekas terpidana korupsi lain yang akan maju dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur mendatang diantaranya adalah Sumarmo HS, mantan wali kota Semarang, Abu Bakar Ahmad, mantan bupati Dompu, Eli Engelbert Lasut, mantan bupati Talaut, Foni Panambunan, mantan bupati Minahasa Utara, dan Usman Ihsan, mantan ketua DPRD Sidoarjo. Sampai dengan titik ini sebetulnya peran masyarakat ya, peran pemilih belum terlalu besar.
Pemilihan kepala daerah sebagai bagian pesta demokrasi di negeri ini tentu memerlukan biaya. Mulai dari persiapan dan perencanaan, keperluan partai politik untuk kampanye, kepanitiaan, hingga pencetakan keperluan administrasi kertas suara. Tujuan pemilihan kepala daerah tentu bukan semata-mata memilih pemimpin sebagai penguasa, sehingga biaya demokrasi yang menggunakan uang rakyat memiliki timbal balik pada rakyat. Yang sempat menjadi sorotan adalah membengkaknya biaya pilkada serentak tahap 1 ini. Dana pilkada serentak yang sebelumnya dianggarkan 5 triliun rupiah membengkak nyaris 40% hingga mencapai 6,89 triliun rupiah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan menguras anggaran daerah. Presiden Joko Widodo menyatakan dana pilkada serentak yang nyaris mencapai 7 triliun tersebut sepenuhnya ditanggung APBD. Meski dapat pula didukung dengan APBN. Tidak hanya biaya rupiah, rakyat pun masih harus menanggung biaya sosial yang tentunya tidak ternilai. Paling tidak adanya rasa kekhawatiran masyarakat bila terjadi pertikaian politik antar pendukung. Pertikaian bisa terjadi sebelum pelaksanaan pilkada ataupun setelah pilkada berlangsung. Ya, terus belakangan ini ada beberapa yang kendala yang tidak disangka-sangka adalah ada kabupaten atau kota yang tidak ada calonnya kan gitu kan. Nah, itu konsekuensinya harus ditunda pada berikutnya. Itu saja. Tapi kita semua sepakat pilkada serentak ini harus aman gitu ya, harus aman. Karena itu masyarakat juga harus mengerti bahwa ini untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam masalah keamanan kan. Kalau di beberapa daerah terjadi kerusuhan secara bersama-sama, image kita jadi buruk. Beban biaya demokrasi juga akan terjadi bila pemimpin pilihan rakyat ternyata keliru. Kekeliruan ini sangat memungkinkan terjadi karena sebagian besar masyarakat belum melek politik. Terkadang masyarakat hanya melihat kebutuhan sesaat, misalnya memilih pada calon pemimpin yang hanya membagikan sembako atau bahkan sekedar kaos. Partai politik pun seringkali belum mendidik masyarakat dan lebih bersikap pragmatis dengan memunculkan calon yang hanya memiliki popularitas dan bukan mengedepankan kapabilitas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan konspirasi partai-partai politik untuk memunculkan calon boneka, sekedar untuk memenuhi persyaratan pilkada. Sementara di balik semua ini ada kepentingan lain seperti politik mahar atau transaksional. Jadi di beberapa daerah memang dan terjadi konflik internal partai politik terutama antara pusat dengan daerah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya ada kemungkinan memang ada politik mahar ya. Jadi mereka yang bukan kader ya, bukan struktur partai di daerah kemudian melakukan rekomendasi, yaitu mereka melakukan kemungkinan ya melakukan politik mahar. Jadi memberikan uang kepada pengurus DPP yang punya otoritas untuk melakukan tanda tangan. Pemilihan kepala daerah sejatinya adalah untuk kepentingan rakyat di negeri ini. Pilkada seharusnya melahirkan pemimpin-pemimpin daerah terbaik yang nantinya mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat di daerah. Situasi politik menjelang pilkada tentunya menjadi pekerjaan tambahan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada. KPU harus mampu mengajak semua masyarakat untuk berpartisipasi memilih pemimpin di daerahnya. Mekanisme pencalonan menurut saya perlu diperbaiki. Syarat-syarat ya, banyak beberapa hal ya terkait dengan proses pencalonan memang ada beberapa yang masih cukup lemah. Termasuk mengatasi bila tidak ada pasangan calon, kemudian pasangan calonnya hanya satu. Jadi mengatasi percepatan penyediaan anggaran misalnya, ketepatan pencairan anggaran itu juga menjadi penting. Sejarah demokrasi di negeri ini boleh dibilang masih muda. Berbagai perbaikan masih harus dilakukan, mulai dari mekanisme hingga berbagai ketentuan dan perundangan sebagai payung hukum pilkada. Bila ini tak segera dilakukan, jangan heran bila di negeri ini demokrasi bisa mati muda.
Ya pemirsa, pilkada sebagai wujud paling nyata demokrasi sesungguhnya dirancang untuk memunculkan putra-putri terbaik daerah untuk memimpin dan membangun bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah, partai politik, KPU dan semua pemangku kepentingan punya tanggung jawab atas berjalannya demokrasi secara sehat tanpa dimanipulasi, apalagi dijadikan politik transaksi. Jangan sampai demokrasi dilaksanakan dengan setengah hati, apalagi demokrasi dipinggirkan untuk kemudian mati. Terima kasih telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa.